Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, segenap pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada kesempatan malam ini, yang saya hormati dan yang saya muliakan. Semoga dengan kehadiran kita di majlis taklim membuat kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita tersanjungkan keharibaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan taklim kita pada kesempatan malam ini melanjutkan metodologi fikih dengan kitab Fathul Qorib atau yang tayang di layar sebagai syarahnya, yaitu kitab Tausyekh. Malam ini kajian kita sampai pada halaman 13 kalau menurut catatan saya di sini. Halaman 13 baris ketiga dari atas ada kalimat summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aqsamin. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran surah Fatihah, seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan asbab membaca Fatihah hingga Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama ampunan ini kita juga mohonkan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin dan muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang masih hidup dengan azam niat akan selalu hadir di majlis taklim, semoga Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang jembar, guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisafati Rasulillah wa barakati mu'allif hadzal kitab wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana amin. Silakan perhatikan halaman 13 baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Summal miyahu
tanqasimu ala arba'ati aqsami. Summa, kemudian, al-miyahu, air itu, tanqasimu, terbagi, ala arba'ati aqsamin, atas 4 bagian. Sekali lagi, urusan bersuci ini rumusnya 4. Alat bersuci terdiri daripada 4. Yang pertama air, yang kedua batu, yang ketiga tanah, yang keempat samak. Jumlah hadas juga ada 4. Yang pertama wudu, yang kedua adus wajib, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Ternyata air yang untuk itu jumlahnya yang 7 tadi dibagi juga atas 4 bagian. Yang pertama suci dan mensucikan. Kedua suci mensucikan tapi makruh. Yang ketiga suci tidak mensucikan. Yang keempat air mustakmal atau air najis. Jadi rumusnya 4. Jumlah air yang 7 kemarin yang disingkat menjadi 2 bagian. Yang pertama an-nazilu minas sama, yang turun dari arah langit. Kemudian yang kedua yanba'una ba'a minal ardi, yang keluar muncul dari perut bumi. Itu juga terbagi atas 4 bagian. Ahaduha, yang pertama air itu bagian tahirun fi nafsihi, ialah air yang suci pada dirinya, mutahhirun li ghairihi, lagi mensucikan bagi yang lainnya, ghairu makruhin, serta tidak makruh isti'maluhu, dipakainya. Yang pertama air suci dan mensucikan, dan juga tidak makruh dipakainya. Mensucikan apa? Min raf'i hadasin, bisa digunakan untuk menghilangkan hadas besar, dan juga bisa digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, dan juga bisa digunakan untuk mensucikan najis. Air apa itu yang suci dan mensucikan? Wahwa al-ma'ul mutlak, dan yaitu air mutlak, an qayyidin lazimin, dari qayyid yang menetap. Air yang suci dan mensucikan ada air mutlak, lepas dari qaid yang lazim. Apa itu qaid yang lazim? Lihat di layar. Qaid yang lazim yang dimaksud indal alam, menurut pandangan alam semesta, bihalihi, dengan keadaannya air, min ahli lisani, dari bahasa manusia, bi alam yuqayyid aslan, sehingga tidak terikat sama sekali. Berbeda dengan air yang menggunakan qaid.
Qaid itu ikatan, nama. Jadi air ghair muqayyid itu, air mutlak itu ghair muqayyidin an qayyidin, tidak terikat oleh sebuah nama. Contohnya air sumur. Disebut air sumur itu air karena adanya di dalam sumur. Tapi ketika sudah ditaruh di ember, itu air apa namanya? Tidak, air ember. Tidak air sumur lagi. Jadi qaidnya lepas, kata-kata sumurnya lepas. Kemudian sudah ditaruh di teko, air apa itu? Air teko. Embernya lepas, yang ada sekarang teko. Dipindah ke gelas, air apa? Air gelas, tekonya lepas. Nah, qaid dengan semacam itu namanya muqayyid munfak, tidak lazim. Berbeda dengan qaid lazim. Kita nyeduh kopi. Kopi ini diseduh di teko. Air apa itu? Kopi. Dituang ke muk, air apa? Air kopi. Dituang ke gelas, kopi. Tumpah ke jalan, ku tumpah ke mata, mata gua kena kopi. Jadi qaidnya lazim. Kemanapun air itu pergi, dimanapun air itu ada, itu namanya tetap itu. Nah, namanya tetap itu. Itu namanya qaid lazim. Nah, air mutlak ini adalah air yang lepas an qaidin lazimin, tidak lazim qaidnya, tidak mengikuti qaidnya. Disebutnya air itu sesuai dengan keberadaannya sekarang. Lagi-lagi saya sebutkan, disebut air sumur karena adanya di dalam sumur. Begitu sudah dituang ke botol, air botol. Begitu dituang ke gelas, air gelas. Begitu dituang ke cangkir, air cangkir. Jadi namanya itu enggak melekat. Berbeda dengan air kopi, dengan air teh, ditaruh dimanapun air teh, tetap orang menyebutnya air teh. In ahli lisan. Jadi bahasa kita yang menentukan. Maka karena ahli lisan ini nggak apa di dalam dikit ya hukumnya ya. Karena ahli lisan ini ada para santri yang bikin terobosan bisa cebok dengan air teh. Yang penting tehnya tidak kental, tidak sampai merah, hanya kuning saja. Karena ahli lisan mengatakan itu bukan air teh tapi air kuning. Ada santri yang begitu, tapi jangan ikut-ikutan ya, kita bukan santri, kita jamaahnya. Kalau santri sudah bikin terobosan, bisa cebok pakai air teh. Yang penting tehnya jangan terlalu kental. Karena tidak dikategorikan air teh, hanya kuning semacam itu. Yang disebut air teh itu umumnya ahli lisan itu sampai merah baru disebut air teh. Nah, ini dari sini jelas kan, air mutlak dan air tidak mutlak. Seluruh air yang tidak punya nama terikat, bebas namanya, itu namanya air suci dan mensucikan. Tapi kalau air kemana-mana dibawa namanya, itu air suci tapi tidak mensucikan. Kita beli Sprite dari warung merah, di botol disebut air Sprite, dituang ke gelas apa? Sprite. Makanya jangan wudhu pakai air Sprite, mahal, nanti disemutin. Nah, fala yadurrul qayyidul munfaku, maka tidak madorot, tidak menjadi masalah al qayyidul munfaku, adanya qaid yang bisa pecat, bisa lepas, kamail bi'ri, seperti air sumur. Kenapa di air sumur disebut
disebut qaid munfa, qaid pecah, karena disebut air sumur itu selagi ada di dalam sumur. Begitu diangkat ke atas, orang tidak tahu dari sumur, taunya di ember, disebut air ember. Itu namanya qaid munfak namanya. Fi kaunihi, dalam keadaannya air itu ialah mutlakon, air mutlak. Satu hukum. Yang kedua ini yang sering menjadi masalah di masyarakat, air panas. Kita punya toren di atas, air dari bawah dioper dulu ke toren, kemudian torennya kena sinar matahari, lalu air itu panas, hangat. Ada sebagian orang mengatakan nggak boleh wudhu pakai air itu. Benarkah? Yuk kita kaji. Wasani, dan yang kedua, tahirun, air itu suci, ialah air suci, mutahhirun, lagi mensucikan, tetapi makruhun, yang makruh istimaluhu, digunakannya, fil badan, pada badan. Kelas yang kedua, air suci dan mensucikan, tahirun mutahhirun, cuman makruhun istimaluhu, dipakainya makruh kalau dipakai mandi, kalau dipakai adus, karena makruhnya itu fil badan, hanya digunakan untuk badan. Lanjut aja lah, lihat di layar. Kenapa ditakutkan? Karena khawatir dalam Nabi Muhammad SAW. Di atas ada penjelasan dari Nabi Muhammad SAW. Karena ini aturan juga sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Ini ada kaul ke qaulihi sallallahu alaihi wasallam, aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil badan, ay badan, mayakhsha anil barsi, karena kalau menggunakan air ini walaupun suci dan mensucikan, itu dikhawatirkan timbul penyakit baros. Siapa yang tahu penyakit baros? Bukan boros. Tuh. Kalau penyakit boros mau kelempos. Boros itu ada dua. Kalau di tangan biasanya putih-putih, timbul kulit warna putih di tangan. Baros. Bukan panu. Kalau panu bisa hilang, Mas. Apa namanya? Saya nggak tahu. Kalau dulu di luar Batang ada ustadz yang ada penyakit putih-putih begitu. Bukan panu. Semacam panu, tapi bukan panu. Apa ya namanya? Sampai kalau diiris, dia yang di putih itu tidak ada darahnya. Kalau panu, setebal apapun panu, diiris keluar darah. Tapi kalau kulit yang kena itu lampang ya. Kalau kulit yang kena putih itu diiris, itu nggak ada darahnya, itu baros. Bahkan kalau di muka itu bisa timbul bintik-bintik hitam. Kalau bahasa Banten itu kokoloten, ketuaan. Emang udah tua. Apa bahasa Jakarta itu kokoloten? Ketuaan. Plek ya. Karena bahasa Sunda itu tidak langsung bisa diindonesiakan.
Seperti kaki dalam Malaysia, dalam bahasa Sunda, ngumbah suku sampai ke mumuncangan. Ngumbah suku itu nyuci kaki. Muncang itu bahasa Indonesia apa? Kemiri. Masa nyuci kaki sampai ke kemirian? Bahasa Jakarta sampai mata kaki, bukan ke kemirian. Mentang-mentang Sundanya mumuncangan, di Indonesia ini supaya ke kemirian, nggak bisa. Nggak bisa. Di Jakarta banyak bahasa kaki. Nah, di wajah itu namanya kalau di Sunda kokoloten, mungkin kalau di sini flex. Nabi melarang semua itu karena Nabi khawatir kepada umatnya terkena penyakit ini. Jadi Nabi itu subhanallah sangat perhatian kepada umatnya, nggak mau Nabi umatnya jelek. Mau Nabi itu umatnya ganteng-ganteng, licin-licin, mulus-mulus, nggak mau. Maka aturan mandi yang diajarkan oleh Rasulullah, terutama kalau bapak pakai shower, itu kan aturan mandi ala Rasulullah, kaki dulu yang dikenain air, bukan kepala dulu. Kalau orang-orang dulu kan mentang-mentang pakai banjunan shower langsung pakai ke kepala, itu bahaya banget. Maka banyak kasus meninggal di kamar mandi itu sebenarnya bukan dampak, bukan akibat, memang penyebabnya itu di kamar mandi, salah mandi, stroke. Karena badan lagi panas-panasnya, begitu langsung disiram air pagi, disiram air dingin yang sangat dingin, karena semalam itu air didinginkan, terkena badan yang baru bangun dalam keadaan panas. Coba Bapak bayangkan, ini gelas baru saja dipakai nyeduh kopi, ditumpah kopinya, diganti pakai air es. Apa yang nasibnya gelas itu? Pecah. Nah itu pecah pembuluh darah. Maka mandi ala Rasulullah itu dari telapak kaki dulu, banjur kaki sampai ke dengkul, kemudian naik sampai ke paha, sampai ke perut, sampai ke tangan kanan kiri, baru muka, baru kepala. Itu aturan Rasulullah SAW. Indah, mandi saja itu diatur oleh Rasulullah. Wah Ustaz, saya lagi kecil, mandi begitu langsung nyebur. Masih kecil mungkin badannya masih fleksibel. Coba badan-badan yang sudah kayak kita ini, tolong hati-hati, udah rentan banget. Nah, apa itu yang dimakruhkan fil badan, di badan la fi saub? Tidak dimakruhkan untuk mencuci pakaian. Bahkan di sini Rasulullah mengatakan kal adami, seperti dipakai oleh manusia, walau mayitan. Nah ini pengurus masjid harus tahu, walaupun jenazah, walaupun yang sudah mati, itu tidak boleh menggunakan air ini, makruh. Wal khadil balgi, dan kuda yang disayangi itu tidak boleh pakai ini. Tapi tidak masalah kalau dipakai nyuci pakaian, nggak masalah. Air apa itu? Wahwa al-ma'ul musyammasu, yaitu air yang dipanaskan, al-musakhanu, yang dipanaskan, asyamsu, matahari, yang dipanaskan oleh sinar matahari. Maka banyak persoalan. Salah satu diantaranya, ada orang yang bertanya, Pak Ustadz, bagaimana saya kebetulan piknik rekreasi ke puncak, subuh-subuh mau sholat subuh, wudhu dingin, teman-teman saya wudhu pakai air hangat, boleh nggak pakai air hangat? Boleh, boleh. Tapi katanya ada air yang tidak boleh dipakai itu. Nah, ya air yang tidak boleh dipakai di bab ini adalah air yang panasnya musyammas, dipanaskan oleh syamsu, dipanaskan oleh matahari, bukan dipanaskan oleh api. Beda.
Tapi kalau dipanaskan oleh api, dimasak di kompor, itu enggak masalah. Atau kita punya mesin pemanas, itu no problem. Yang dilarang oleh Rasulullah adalah air al-musammasu, air yang dipanaskan oleh syamsu. Apa syamsu? Dipanaskan oleh matahari. Itu yang pertama. Yang memanaskannya matahari. Kita lanjutkan. Bitaksiri syamsi fihi, dengan pengaruh dengan pengaruhnya matahari, fihi, padanya. Lagi-lagi ini ada unsur matahari. Di pinggirnya yang miring, tulisan miring, dilihat. Satu, air yang dipanaskan dengan sinar matahari, menurut pandangan syara, air yang dipanaskan dengan sinar matahari dalam tempat selain yang terdiri daripada emas dan perak, maka hukumnya makruh digunakan. Selanjutnya, apabila air dipanaskan tersebut menjadi dingin lagi, maka hukumnya tidak makruh memakainya. Imam Nawawi berpendirian. Yang pertama, air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Yang kedua, yang pertama, air yang dipanaskan oleh sinar matahari, kebetulan tempatnya bukan emas dan bukan perak. Tapi walaupun air itu dipanaskan oleh matahari, tapi karena tempatnya emas dan perak, itu kata-kata makruhnya, hukum makruhnya tidak berlaku, karena emas dan perak itu tidak mungkin menimbulkan penyakit. Yang dimakruhkan adalah air yang dipanaskan oleh matahari, tempatnya dari kaleng, tempatnya dari besi. Atau di zaman dulu ada orang jualan pindang bandeng itu pakai tempat yang bulat, namanya badeng, yang terbuat dari kaleng seng. Karena kalau bahan itu ditaruh di tengah matahari, kesinar matahari, maka air yang ada di dalamnya itu timbul bericak-bericak ngambang. Bukan semacam karat, tapi dia timbul di air, di permukaan air. Itu yang ditakutkan. Tapi kalau tidak menimbulkan bericak-bericak, tidak menimbulkan karat, seperti terbuat daripada emas, terbuat daripada perak, karena emas dan perak itu nggak ada karatnya, maka tidak makruh. Jadi hukum makruh itu tergantung situasi dan kondisinya. Yang pertama, situasinya disinari oleh matahari, dan yang kedua, kondisinya, tempatnya selain emas dan perak. Sekarang plastik, fiber, toren yang kita pakai sehari-hari, dibuat dari plastik fiber, ada karatnya nggak? Nggak ada. Berarti nggak makruh juga. Nggak makruh juga. Itu yang pertama, kondisinya. Yang kedua, kita lanjutin. Wa inna ma yukrahu, dan sesungguhnya makruh menggunakan air musammas itu syar'an, menurut syara, bikutrin harin, di daerah yang panas. Dan yang kedua, yang dimakruhkan itu adalah adanya di daerah yang teramat panas. Lihat di layar, Qutrin harin di mana? Kal Hijaz, seperti daerah Hijaz, sekeliling Saudi Arabia.
Fisaid, dalam keadaan waktu panas, la biqatrin mu'tadilin, tidak di wilayah yang situasinya, kondisinya sedang, kamisrin, seperti negara Mesir, au baridin, atau di wilayah yang udaranya sejuk, Asyam, seperti wilayah Syam. Apalagi kalau bersama Sufyan, maka tidak dimakruhkan air yang terkena sinar matahari kalau adanya di Mesir atau di Syam. Yang dilarang itu kal-hijaj, seperti di Saudi Arabia, karena ketika Saudi Arabia musim panas, kemarin musim haji panasnya berapa derajat? 48 derajat. Nah ini Indonesia masuk harin apa masuk hijaj apa masuk Mesir? Indonesia masuk Mesir. Muqtadirin, cuacanya, panasnya tidak pernah melewati batas. Di kita di Indonesia, baik anak ketika panasnya di tensi sudah 37 derajat aja, itu harus ke rumah sakit. 37 derajat harus ke rumah sakit. Di Saudi kemarin 48. Indonesia muqtadilin. Jadi enggak dilihat dari sisi tempatnya yang kita pakai plastik atau fiber. Yang kedua dilihat dari sisi kondisinya. Negara kita bukan negara kaya Hijaz, tetapi negara kaya Mesir, maka tidak terkena hukum makruh. Nah, yang ketiga, makruh itu fi ina'in muntabi'in, dalam bejana yang dicetak, ayqabilin didukit wa matari, nerima panasnya matahari, karosos nih, seperti tembaga, seperti timah, wan nuhas, dan tembaga. Nah, tembaga, kaleng tembaga, ketika kena sinar matahari itu berdampak banget panasnya dan menimbulkan efek. Itu tidak, ya, itu yang jadi masalah. Di kena sinar matahari panas, tempatnya juga tempat yang begitu seperti rosos, timah, wanuhas, dan tembaga. Itu yang menjadi masalah. Illa inna an-naqda ini, kecuali pada bejana dari emas dan perak. Kenapa bejana dari emas dan perak itu tidak dimakruhkan? Li sofai jawrihima, karena bersihnya manasir naqdain, karena kedua jenis tadi, emas dan perak, itu bersih manasirnya dan dadatnya, yaitu yang dimakruhkan. Saya ulangi lagi kesimpulannya. Makruh kalau menggunakan air panas di sinar matahari, tempatnya tempat kaleng atau tembaga. Tidak makruh menggunakan air yang tersinar matahari kalau tempatnya emas dan perak atau tempat yang tidak menimbulkan karat. Tapi bahkan ada haram kalau kita wudu menggunakan air panas. Kalau wudu menggunakan air panas, hukumnya haram, karena nantinya mukanya ngelotok semua kena air panas. Betul, Bu? Dukungannya dong. Tetapi wa idza baruda,
Dan apabila sudah dingin kembali air itu, zalatil karahatu, maka hilanglah hukum makruh. Tapi kalau air yang panas tadi didiamkan, sudah kembali dingin lagi, maka hukum makruhnya hilang, kembali kepada suci dan mensucikan dan tidak makruh. Itulah rumus fikih mengatakan al-hukmu yaduru bi'illatihi, hukum itu berjalan sesuai dengan alasannya. Kenapa tadi ini air ini dimakruhkan? Karena kondisinya dalam keadaan panas. Tapi ketika hilang panasnya, berarti hilang pula hukum makruhnya. Al-hukmu yaduru bi'illatihi. Sholat dohor di rumah harus 4 rakaat, tapi di perjalanan cukup 2 rakaat karena alasannya, elatnya sedang dalam perjalanan. Bahkan ini Wakhtaron Nawawi, dan memilih Imam Nawawi adamal karohati mutlakon, dengan tidak makruhnya ini secara mutlak. Bahkan menurut Imam Nawawi, wah apa itu haram makruh segala, udah yang namanya air nggak ada makruh nggak ada haram, kata Imam Nawawi. Walaupun air itu dipanaskan oleh matahari di tempat yang dilarang tadi, semacam di tempat tembaga panas bericak, kata Imam Nawawi nggak ada makruh, nggak ada. Kalau kita terdesak, silakan ambil kesimpulan Imam Nawawi. Maka itu Rasulullah SAW mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku bisa menjadi rahmat, penolong bagi kita. Ketika dalam keadaan terdesak harus melakukan itu, maka ada yang bertanggung jawab, Imam Nawawi. Tapi lagi-lagi saya jelaskan, itu bukan Syekh Nawawi ya, karena ada kalimat alif lamnya, berarti Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, adamal karhat dimutlakon, tidak makruh air itu secara mutlak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan aidon lagi, syadidul sukhunah, air yang sangat panasnya. Dan juga dimakruhkan air yang sangat panas walaupun bukan dipanaskan oleh matahari. Air dimasak di kompor, air dimasak di apa lagi? Di kayu, di tungku. Walaupun dimasak di kompor, dimasak di tungku, kalau panasnya terlalu panas, maka juga makruh walaupun panasnya bukan oleh matahari. Dan yang satu lagi, bukan cuman air yang terlalu panas, wal barudati, dan sangat dinginnya. Wudu pakai air es itu juga makruh. Kalau air cuman sekadar air adem saja, itu enggak masalah. Tapi kalau sampai wudhu pakai air es, itu juga makruh. Karena di sini dikatakan wa yukrahu aidon syadidus sukhunah wal barudah, dan dimakruhkan lagi air yang sangat panasnya, wal barudati, dan yang sangat dinginnya, itu juga sama hukumnya makruh. Di masyarakat yang berkembang selama ini hanya air panas saja, air dingin nggak pernah dibahas, yang padahal air dingin juga sama makruhnya. Mungkin orang sono udah terbiasa begitu, udah nggak dingin lagi ngerasanya. Kenapa? Air panas yang di hotel. Nggak masalah mas, kena dari matahari kan itu. Iya, tapi tempatnya kan bukan tembaga. Yang terima tembaga itu kan. Yang mananya? Ya itu ya. Penampungan atasnya itu. Penampungannya, bukan tembaga. Lihat ada bericak-bericaknya enggak?
Nah, kalau tidak ada bericaknya, saya yakin segala sesuatu yang disiapkan di hotel itu steril, nggak bakal dia. Dipanasin pakai matahari itu. Iya, nggak masalah. Seperti air kita di rumah kita yang dipanasin pakai matahari, tapi tempatnya kita kan pakai plastik, pakai fiber, itu nggak masalah. Dan yang kedua, Indonesia ini kan tadi negaranya negara Mesir masuknya, bukan negara Hijaz. Ya, jadi nggak masalah. Ya, jangan takut. Baik, itu ibu bapak suguhan taklim pada kesempatan malam ini. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.